Ya, teman-teman, ketemu lagi sama channel Dandi WB Pradita. Hari ini aku lagi ada di terminal Surabaya Bungurasih dan mau menuju ke Malang. Nah, hari ini kita pengen nyoba Mercy OF mesin depan, salah satu unit baru dari PO Bagong. Ya, ini kelasnya ekonomi, lewat full tol, turun di tol Karanglo, sudah dekat banget sama terminal Arjosari ya, teman-teman. Bisnya ini keren banget teman-teman, bagus, pakai bodi Tentrem Max paling baru, rapi banget teman-teman. Kita lihat ya dari samping, masih ada kru yang beristirahat teman-teman di sini. Di sini masih baru banget teman-teman. Nanti kita lihat dalamnya kayak apa. Tarif ekonomi Surabaya Malang itu 20.000 ya teman-teman, pakai Mercy OF Tentrem Max ekonomi Malang Surabaya, pakai AC, tarif biasa, bodi keren ini, ada double decker yang masuk juga teman-teman. Ini bis dari Malang jam 2 siang tadi teman-teman, yang biasanya kita kontenin di Terminal Arjosari, kita ketemu lagi di di Bungurasih, karena jalurnya adalah Malang, Surabaya, Jakarta. Oke teman-teman, kita cek dalamnya Bagong ini kayak apa. Kita naik ya teman-teman. Oke, sekedar informasi teman-teman, bus ini itu berangkat dari Surabaya menuju Malang itu jam 4 sore. Kita tutup lagi ya. Bedanya kalau dari Malang sama dari Surabaya, dari luar bis lalu masuk ke dalam bis itu rasanya dingin banget kalau di Surabaya. Kalau di Malang kayak nggak terlalu berbeda, karena Malang sudah dingin ya teman-teman. Nah, kayak gini situasi dan kondisinya PO Bagong dengan Mercy OF terbaru. Bodi ini masih bagus banget teman-teman, masih rapi. Konfigurasinya 23 dengan jarak yang cukup longgar ya teman-teman. Ini adalah jarak duduk saya teman-teman. Nah, ini tinggi saya 168 teman-teman, masih ada jarak, jadi ada cup holder buat minuman ya teman-teman. Dan jarak satu bangku dan bangku lainnya tuh masih manusiawi untuk kelas ekonomi, dan bangkunya bersih, sangat nyaman. Ini ada krunya. Siapa Pak namanya Pak? Pak Bagus. Berangkat jam berapa Pak bisnya? Tadi jam sekitar dari Ya, sekitar jam 7 pulang ke rumah. jam 7 pagi ya. Terus turun ke naik ke Malang lagi. Ya ini nanti Lastel kan. Oh gitu. Jam berapa nanti Pak? Ke Malangnya jam berapa nanti? Ke Malang ini nanti jam sekitar 15 nanti. 15.40 ya, hampir jam 4 ya. Oke. Kalau lagi ketemu Pak Bagus di Surabaya, diajak ngopi-ngopi ya teman-teman ya. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke depan teman-teman, karena hari ini kita pengen nyari hot seat ya teman-teman ya. Nah, hot seatnya enak banget teman-teman, di depan longgar kakinya. Kita bersama driver sos. Mas apa mas namanya mas? Pak Beng, driver sosnya PO Bagong. OF berapa ini mas? OF berapa kodenya? Lupa aku, Mercy OF berapa ini? Anunya plat ya, Bukan, kode Mercy-nya itu loh, kode mesin mesinnya itu OF 1623 ya. Ini base masih lumayan baru ya teman-teman, masih bersih, rapi, luar biasa. Oke, nanti kita lihat gimana perjalanan trip ini ya teman-teman. Terus tonton
video ini sampai habis. Ya, bis Bagong yang didrive oleh Pak Embeng ini pada pukul 16.09 pada akhirnya masuk ke shelter pemberangkatan ekonomi ke arah Malang ya teman-teman. Sekali lagi bis ini menggunakan sasis Mercy OF 1623 yang baru dengan bodi Tentrem Max terbaru dengan didrivery oleh Pak Embeng, driver SOS PO Bagong. Terus apa namanya, saya tidak tahu, tapi karakter mesinnya OF 1623 ini maaf teman-teman, itu sepertinya lebih halus atau suaranya lebih tidak terlalu berisik dibandingkan Hino AK teman-teman. Ini persepsi saya ya, entah itu apakah memang seperti itu atau hanya karena memang bodi dari Max dari karoseri Tentrem ini memang memberikan kedapan lebih baik. Itu yang saya kurang tahu. Yang jelas suara dari mesin OF 1623 ini lumayan senyap teman-teman untuk posisi sasis bis mesin depan gitu teman-teman. Nah, hari ini di liburan tahun baru 2024 ya teman-teman. Saya sedang ngetrip dari Surabaya menuju ke Malang. Jadi okupansinya hari ini cukup ramai teman-teman. Bis ini akhirnya akan benar-benar langsung tidak berhenti-berhenti di mana-mana teman, dari terminal ke terminal saja. Berikut teman-teman informasi yang diberikan di video oleh kru bis Tentrem bis Bagong N7034 UI ya teman-teman, dengan driver Pak Bambang Hermanto atau Pak Embeng ya teman-teman. Bisa dilihat ini adalah krunya dan bisnya. Begitu juga ada jam pemberangkatan dan kontak WA dari driver dari bis ini. Sebenarnya video ini nih ada lagunya gitu teman-teman, ada musiknya gitu, tapi mohon maaf saya nggak bisa tampilkan soalnya ya saya takut kalau ini jadi copyright. Gitu ya teman-teman. Jadi sangat informatif sekali krunya di bis ini, luar biasa teman-teman. Teman-teman mesti nyobain, krunya ramah, baik, dan sangat informatif sekali. Untuk tarifnya itu sangat-sangat sesuai. Tarif Malang Surabaya kelas ekonomi di PO Bagong ini 20.000 ya teman-teman. Tidak pernah ada pelanggaran tarif di PO ini. PO ini sangat disiplin kalau berkait dengan tarif teman-teman. Ya, akhirnya bis ini diberangkatkan dari shelter teman-teman. Parkir sekitar 5-6 menit. Bis ini sudah angkat jangkar dari shelter teman-teman. Di pukul 16.15 ya teman-teman. Dan okupansinya bis ini itu sudah sangat bagus teman-teman. Sudah sampai full seat, bahkan ada yang duduk di depan dan ada penumpang berdiri teman-teman, karena memang lagi peak season ya teman-teman, lagi libur Natal dan Tahun Baru, jadi tingkat okupansi kendaraan umum itu sangat luar biasa. Untuk impresi awal di saat masih berjalan perlahan begini teman-teman, Mercy OF 1623 milik PO Bagong ini ya suspensinya selayaknya Mercy ya teman-teman, bahkan hampir menyerupai Mercy mesin belakang seperti 1618, 1621, 1626, hampir seperti itulah. Apalagi dengan konstruksi karoseri atau bodi baru teman-teman. Jadi selain nyaman juga tidak muncul suara-suara aneh seperti suara suspensi atau suara dari interior dalam bis ini. Jadi untuk berjalan perlahan ini menuju
ke arah depan atau menuju arah pintu keluar dari terminal ini, bis ini sudah terasa sangat nyaman teman-teman. Dengan kalau bahasa saya itu goyangannya goyangan dewasa ya, goyangan mercy banget gitu loh. Jadi bukan mentul-mentul tapi benar-benar bergoyang yang cenderung dibilang empuk, stabil gitu teman-teman. Jadi ini pertama kali saya nyoba sasis Mercy OF 1623. Jadi impresi saya cukup luar biasa untuk sasis ini. Gitu teman-teman. Okupansi hari ini tuh luar biasa padat ya teman-teman. Ini aja aku cari view buat nge-shoot itu agak cukup susah ya teman-teman. Jadi semoga teman-teman masih tetap bisa menikmati trip kali ini bersama PO Bagong yang didraveli oleh Pak Ambeng. Saya juga cukup susah ini mengambil view untuk video ini karena di depan juga penumpang itu sampai berjubel teman-teman, sampai duduk di kap mesin lah istilahnya. Tapi kru bis menyediakan matras gitu di atasnya kap mesin bis ini sehingga penumpang juga tetap nyaman. Nah ini beberapa penumpang. Nah bis ini sudah apa namanya sudah sangat penuh teman-teman, tapi memang ada penumpang yang memang kalau di musim liburan seperti ini arah ke Malang itu luar biasa padat ya teman-teman. Jadi penumpang itu bahkan rela untuk apa namanya berdesaan atau kurang nyaman, tapi asal mereka tetap terangkut ya teman. Ini okupansinya teman-teman. Nah sudah sangat padat teman-teman dengan para penumpang atau para pemudik yang hendak menuju ke Malang. Nah di sini sebenarnya hanya menunggu antrian saja teman-teman untuk pintu keluar, karena di depan masih banyak bis yang apa namanya yang mencari penumpang di depan terminal teman-teman. Nah sedangkan di sini ya mungkin untuk ditambah 1, 2, 3 orang penumpang berdiri masih bisa, tapi bis ini ya cuman sekedar lewat saja gitu, jadi tidak terlalu fokus mencari penumpang. Jadi trip ini akan cukup cepat ya teman-teman untuk perjalanan, karena bis ini sudah penuh dari pemberangkatan di terminal. Ini adalah kondisi pintu keluar terminal Bungurasih ya teman-teman pada saat hari libur tahun baru 2024.
bis Bagong kali ini tuh langsung full tol ya teman-teman. Ini mau menuju ke masuk ke tol menuju ke arah Malang teman-teman, tapi bis ini sekarang posisinya terjebak kemacetan, arus kemacetan keluar dari kota Surabaya. Jadi arah keluar dari kota Surabaya pada saat saya membuat video ini tuh cukup padat teman-teman di hari libur. Kota Surabaya memang pada saat hari libur itu seperti halnya Jakarta teman-teman, cukup banyak ditinggalkan atau orang yang keluar dari kota Surabaya. Karena apa? Karena Surabaya juga merupakan kota dengan tingkat tujuan urbanisasi terbesar kedua di Indonesia. Otomatis masyarakat Surabaya sendiri itu yang biasa berkegiatan di kota Surabaya itu sebagian besar itu bukan murni orang dari kota Surabaya teman-teman, tapi dari kota-kota sekitar, kota-kota penopang dari Surabaya seperti halnya Jakarta, ada Bogor, ada Tangerang, ada Bekasi, Depok dan sejenisnya. Di Surabaya itu kota penopangnya ada Sidoarjo, ada Mojokerto, ada daerah-daerah segitu sampai mungkin daerah pinggir Madura seperti Bangkalan dan sejenisnya. Semoga teman-teman bisa tetap menikmati video ini dengan keterbatasan view shoot yang bisa saya dapatkan karena tingkat kepadatan hari ini luar biasa. Sekali lagi tonton sampai habis ya teman-teman video ini. Semoga kalian tetap bisa menikmati video ini. Nah, ini adalah penampakan karcis atau tiket dari PU Bagong teman-teman. Sekali lagi trip ini itu menggunakan bis Bagong dengan tarif ekonomi, tarifnya 20.000 ya teman-teman. Karcisnya itu ini cuman saya atau teman-teman juga ngerasa untuk teman-teman yang memang terbiasa ngetrip atau perjalanan menggunakan bis Surabaya Malang, karcisnya menurutku kayak sedikit mirip sama karcisnya PU Restu ya teman-teman. Mungkin karena berwarna hijau-hijau gitu ya teman. Mungkin hanya persepsiku aja, tapi kok kayak agak mirip gitu menurutku teman-teman. Berikutnya teman-teman, ini Pak Mbeng sudah membawa bis ini dengan kecepatan yang cukup tinggi teman-teman. Pada perjalanan kali ini tuh Pak Mbeng bawa bis ini tuh di kecepatan antara 90 sampai 110 lah teman-teman. Itu kenapa saya bilang tadi driver sauce ya teman-teman, karena cukup kenceng bawanya, karena juga tidak mencari penumpang di jalan ya teman-teman, jadi bisa lancar. Kembali teman-teman, ini sudah sampai gerbang tol Japanan ya teman-teman. Ini sudah sampai gerbang tol Japanan dan terjadi kepadatan luar biasa teman-teman. Nah, kita beriringan dengan Kalisari di depan itu adalah Patas Surabaya Malang dengan jam pemberangkatan yang hampir berbarengan dengan kita dan tersusul ya teman-teman. Gitu. Nah, di kanan itu ada PO Laju itu arah ke Probolinggo Jember. Itu mungkin kelas ekonomi ya teman-teman. Nah, di pintu tol Japanan ini teman-teman, ini ada keunikan yang mungkin sering terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Jadi untuk di bis di Jakarta tuh kebanyakan mereka tuh full tol, mungkin ke arah Banten, ke arah Bandung tuh kebanyakan full tol ya teman-teman. Jadi kadang terminal bayangannya itu mereka di rest area atau di salah satu
apa namanya gerbang masuk ya teman-teman, gerbang masuk dari tol tersebut. Nah, ternyata fenomena itu juga terjadi di Jawa Timur sekarang teman-teman. Ini sepanjang tol Malang Surabaya ini salah satu titik menurunkan dan menaikkan penumpang itu di gerbang tol Kejapanan ini teman-teman. Jadi ini jadi titik terminal bayangan lah istilahnya begitu. Ada beberapa penumpang yang naik dan turun di seperti itu ya contohnya teman-teman, di pintu tol Kejapanan ini, karena pintu tol Kejapanan ini posisinya ada di titik terluar dari Sidoarjo ya teman-teman. Jadi untuk orang-orang yang justru ada di arah selatan, mungkin ya selatan dari Sidoarjo, malah lebih jauh untuk menuju ke arah terminal Bungurasi, mereka lebih dekat dengan pintu tol Kejapanan ini. Jadi mungkin tujuan mereka malah lebih banyak yang naik dari sini gitu teman-teman. Jadi fenomena ini cukup unik ya teman-teman, tapi ya cukup berbahaya. Mungkin subscriber saya atau penonton saya harap tidak melakukan ini ya teman-teman, karena ngetrip menggunakan bis itu menyenangkan, perjalanan liburan itu menyenangkan teman-teman, tapi kalau dilakukan dengan cara yang kurang aman seperti ini juga akan berbahaya bagi kita, dan perjalanan yang kita harapkan jadi menyenangkan itu nanti jadi menyusahkan teman-teman. Iya teman-teman, bis kita sudah berada di gerbang tol Singosari teman-teman pada pukul 17.28 ya teman-teman. Bis ini diberangkatkan dari shelter tadi itu pukul 16.15 teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya gimana sosnya Pak Beng dalam bawa bis Bagong ini teman-teman. Perjalanan hanya membutuhkan waktu 1 jam 10 menit, itu termasuk mengantri di pintu keluar dari terminal Purabaya Bungurasi Surabaya, dan juga terjebak beberapa kemacetan di sepanjang perjalanan ini. Nah, gerbang tol Singosari ini teman-teman adalah titik akhir dari tol untuk bis arah Surabaya Malang teman-teman, karena pintu tol ini adalah pintu tol terdekat yang harus dilalui bis untuk menuju terminal Arjosari teman-teman. Perjalanan hanya menempuh 1 jam 10 menit teman-teman ya, dengan tingkat kenyamanan yang luar biasa teman-teman. Nah, ini sudah mengarah, ini sudah berada di Jalan Raden Intan. Jalan ini adalah jalan yang menuju ke terminal Arjosari teman-teman. Bis ini sangat nyaman teman-teman. Teman-teman harus nyoba. Ini bis mesin depan serasa mesin belakang, cukup senyap walaupun tidak sesenyap mesin belakang ya teman-teman, tapi kenyamanannya luar biasa dan kecepatannya, terus akselerasinya juga, torsinya dibuat menanjak di daerah Lawang dan Pandaan itu luar biasa teman-teman. Tarif ekonomi murah, terjangkau 20.000 dengan fasilitas seperti ini dan dengan jarak waktu tempuh yang hanya 1 jam 10 menit. Menurut saya bis ini bukan cuma worth it, tapi menjadi pilihan yang cukup baik, termasuk sangat baik untuk Terima kasih Pak Beng, drivernya baik banget, drivernya Bagong. Pak Beng, bisnya enak banget, nyaman banget bisnya. Kapan-kapan kalau kalian pengen nyobain, ikut Pak Beng, baik banget, sos banget, kenceng banget bawanya.
Oke, teman-teman, video trip kali ini udah nyampe di penghujungnya. Kali ini trip sudah terselesaikan. Semoga kalian terhibur dengan video ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar bisa bantu aku membangun channel ini supaya bisa aku semangat bikin video buat hiburan kalian. Terima kasih, sampai jumpa lagi ya teman-teman.